Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Untuk memulai pagi yang cerah, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu seperti itu.
Ya, shalom, selamat pagi. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh datang ke sekolah dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulaikan segala sesuatu pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pertama-tama Pak Iman ingin mengapresiasi teman-teman dari kelas 5 yang hari ini sudah melayani kita dengan memimpin lagu, pujian, dan juga berdoa untuk kita. Pak Iman harapkan untuk teman-teman yang lain dari kelas yang lain, dari kelas 4, dari kelas 3 mungkin yang ingin juga turut ambil bagian di dalam pelayanan Regi setiap harinya, boleh untuk mengajukan diri kepada Pak Yoyo atau kepada Bu Yosi, ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Ya, kesempatan terbuka untuk siapapun. Jadi jangan takut kamu akan tidak diperbolehkan. Jangan, ya, semua boleh untuk melayani Tuhan. Oke. Untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini, temanya adalah melanjutkan Regi dari hari kemarin, yaitu jangan sombong. Ya, yang itu kayaknya typo atau salah ketik. Lebih tepatnya adalah jangan sombong, ya. Jangan sombong tagar yang kedua. Jadi ini yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Ipung. Jangan sombong tagar yang pertama. Nah, hari ini kita masih terus belajar tentang jangan sombong, ya, tagar yang kedua. Untuk ayat firman Tuhan pada pagi hari ini berasal dari Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Pak Iman beri waktu untuk anak-anak membuka Alkitabnya. Amsal 18 ayat 12. Bagaimana akan bacakan untuk kita bersama-sama? Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, Pak Iman pada pagi hari ini secara khusus ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan kesombongan. Ya, jadi hari ini Pak Iman secara khusus akan membahas tentang itu, ya. Tuhan itu tidak suka orang-orang yang mempunyai sikap yang sombong. Ya, hari ini kita belajar dari satu bagian Alkitab, ya, dari satu cerita di dalam Alkitab mengenai pemberontakan malaikat Lucifer. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini di sekolah minggu, bahkan mungkin di pelajaran, ya, kita mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Nah, Pak Iman secara khusus pagi ini ingin menceritakan ulang tentang pemberontakan malaikat Lucifer ini. Iya, anak-anak, di surga itu dulunya malaikat yang memimpin para malaikat yang lain
itu namanya malaikat Lucifer. Dia memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada malaikat yang lainnya pada saat itu. Ya, karena kedudukannya itu, karena dia melihat bahwa dirinya lebih hebat daripada malaikat yang lain, suatu hari muncul suatu keinginan di dalam hatinya untuk menyamai Tuhan. Atau sering juga dikatakan malaikat Lucifer itu ingin merebut tahtanya Tuhan. Ya, itu dimulai dari sikap sombongnya. Dia menilai bahwa aku ini hebat, aku pasti bisa mengalahkan yang maha kuasa, aku pasti bisa merebut tahtanya. Ya, dimulai dari kesombongannya, dimulai dari keinginan hatinya yang seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian anak-anak? Apakah dia berhasil merebut tahtanya Tuhan, merebut kedudukannya Tuhan? Ternyata tidak. Ya, dia pada akhirnya mengalami nasib yang justru buruk, nasib yang malang. Tuhan pada akhirnya menghukum dia. Dia dilemparkan ke dunia ini, dia diusir dari surga, dan dia tidak mempunyai tempat lagi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, jadi karena sikap sombongnya itu, Tuhan gak suka, Tuhan gak ingin punya malaikat yang seperti itu. Akhirnya dia pun menerima akibat dari kelakuannya. Nah, dari cerita ini, anak-anak, Pak Iman ini menekankan bahwa Tuhan itu sejak dari awal tidak suka yang namanya kesombongan. Ya, Tuhan itu tidak suka yang namanya tinggi hati, merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih mampu daripada orang lain. Tuhan gak suka itu. Ya, Tuhan gak suka itu. Apa sih yang kita boleh sombongkan di dalam hidup kita ini? Seharusnya kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian Tuhan sebenarnya. Oleh karena itu, hal yang kita bisa pelajari yang pertama dari kisah malaikat Lucifer ini yang memberontak kepada Tuhan ini adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari kemurahan hati Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita punya, kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita, ya, kehebatan kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan kasih sama kita, ini aku kasih kamu kepintaran, ini aku kasih kamu harta, semua itu dikasih Tuhan karena kemurahan hatinya. Jadi kita nggak perlu sombong. Itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kehebatan kita sendiri. Itu kemurahan hati Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisahnya malaikat Lucifer yang memberontak ini adalah kemuliaan itu hanya milik Tuhan, Sang Pencipta segala sesuatu. Jadi tidak pantas kita ini sebagai ciptaan Tuhan itu sombong. Kita ini hanya ciptaan Tuhan, hasil karyanya Tuhan. Gak perlulah kita sombong-sombong seperti itu. Ya, yang patut untuk menerima kemuliaan, kemegahan adalah Tuhan saja sebagai pencipta kita. Ya, mari kita sama-sama belajar dari ceritanya si Lucifer ini, si malaikat yang hatinya jahat ini. Mari kita sama-sama belajar bahwa kesombongan itu justru membuat membuat sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Seperti ayat yang tadi kita baca, seperti ini dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, apa yang dialami Lucifer akhirnya dia hancur justru.
dia nggak lagi di surga tempat yang indah, dia diusir dari sana, hidupnya menderita, dia harus dibuang ke dunia. Ya, karena apa tadi? Tinggi hati karena sombong. Tetapi yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah sikap yang mau merendahkan diri, tidak sombong-sombong seperti itu. Kenapa kita harus punya sikap rendah hati? Karena seperti yang ayat firman Tuhan katakan tadi, itu mendahului kehormatan. Jadi semua orang yang memiliki sikap rendah hati, dia akan menerima reward yang manis dari Tuhan, yaitu kehormatan. Pilih yang mana? Ayo, tinggi hati atau sombong atau rendah hati? Ayo pilih yang mana? Ya, harusnya kita pilih yang rendah hati. Jangan pilih yang tinggi hati atau sombong, karena sudah dapat dipastikan kesombongan itu akan mengarahkan kita kepada kehancuran. Oke. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk tidak memiliki sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati, sikap yang merasa lebih hebat dari orang lain. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa sikap seperti itu akan berujung pada kemalangan, akan berujung pada kehancuran. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki sikap rendah hati, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami memiliki sikap rendah hati, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jangan jadikan kami seperti Lucifer, seperti malaikat yang memberontak kepada-Mu Tuhan, yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Berkati kami Tuhan di sepanjang pembelajaran pada hari ini. Kami menyerahkan guru-guru, menyerahkan teman-teman juga, Tuhan yang melindungi segala sesuatu sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.